Ya baik Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan rahmatnya kita berkumpul di ruangan kelas 5 SD Negeri Nomor 22 ini dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif, selawat beriring salam senantiasa kita ajarkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Nomor 22 sekaligus kita guru penggerak di sekolah SD 22, yang terhormat para rekan majelis, ibu hebat di SD Negeri Nomor 22. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini yang mana akan dipandu oleh narasumber guru penggerak. Kepada Bapak Zulfikri kami persilakan. Ibu, sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Abdul Rahman yang telah bersedia memandu acara kita pada siang ini sesuai jadwal. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek nyata terkait dengan disiplin positif yang kita sejalankan dengan destinasi budaya positif. Baiklah Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku kepala sekolah dan kepala API yang juga sebagai calon guru penggerak agama Islam. Nah, Bapak, Ibu-ibu yang sangat saya hormati, kenapa saya mengajak kita bersama pada hari ini? Karena mengingat pentingnya materi ini, pentingnya kita memahami terkait dengan disiplin positif di sekolah kita yang harus kita sama-sama terapkan di sekolah kita. Karena Bapak Ibu, jujur saja, seandainya ini hanya segelintir orang saja yang menerapkan, tidak jalan Bapak Ibu seperti yang disampaikan. Hanya saya ataupun beberapa orang guru tidak jalan Bapak Ibu. Namun dari saya Bapak Ibu, hari ini kita pahami dulu terkait dengan budaya positif yang intinya sinkron dengan disiplin positif di PMM kita, dan insya Allah saya berharap nanti bisa kita praktekkan di dalam kelas tentunya. Pada hari ini terima kasih atas mungkin kesempatan waktu yang telah Bapak Ibu berikan dan membersamai kami dalam kegiatan destinasi ini. Lanjut Pak. Dua kali Pak. Baiklah, lanjut Pak. Sebelumnya biar suasana kita Bapak Ibu fokus, saya juga fokus. Kita ini soal PC ya, kita ya, soal matematika PC yang memang bisa diketahui secara umum tentunya. Ya. Coba kita mulai sedikit ya Pak, daripada dulu kita sedikit ini saja. Coba Bapak Ibu tebak. Kalau Ibu 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4. 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4. Kalau 7 berapa Pak? Tidak ada ini, tidak ada masalah betul salah. Kita santai aja biar kita fokus supaya seperti itu. Mudah Bapak Ibu ya. 1, 4, kalau 2, 3. Kalau SKD ya, pernah SKD CPNS, SKD GDK pernah. Ayo. Apakah 7? Coba 1. Kalau 2, 3. Kalau 3, 4, kalau 4, 5, kalau 5, 4, kalau 7 berapa? 6 ada nih Pak. Oke Pak Andri. Berarti kalau 7 berapa ya? 2 Pak ya? Kenapa 2 Pak ya? Boleh jadi 10, betul kan tadi? Alasannya kenapa? Perlu juga saya konfirmasi. Ayo Pak Jaksa. Ya, saling mengucapkan adik. Saya tidak suka sinyal saya. Ya oke, nah ada yang baru nikah nih, maksud semangat ya. Tujuh itu 7 sama dengan 4. Alasan apa ya?
Beri tempat temu, ya kan? Kemudian 7 dulu. Setiap langkah berarti ya. Berarti kalau 6, 7 ya? Iya. 7, 5, betul. Iya. Kalau saya ini tujuh itu Ganjil. kalau dihitung ada seru dia. Ganjil. Pak isinya banyak tempat saya. Kalau hitung ada itu depan. Oke. itu 6. Nah, satu orang itu untuk BB berapa tidak lebih? Segitu Pak. Oke, baik. Tujuh itu 2. Kenapa saya buat seperti ini? Biar kita satu ide, satu pemahaman. Maksudnya saya itu apa? Biar nanti yang ingin saya sampaikan itu sama dengan pemahaman Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu. Yang Pak P sampaikan tidak ada masalah, yang Pak Ade katakan juga benar. Tapi saya mengajak Bapak Ibu berpikir lain. Dalam hal ini satu hurufnya ada 4. Dua hurufnya saya tidak bisa jelaskan. 3 hurufnya ada 4. 4 hurufnya ada 5. 5 hurufnya ada 4. 7 hurufnya ada 5. Seperti maka saya ngajak dulu. Lanjut, satu lagi Bapak Ibu ya. Biar kita semangat. Waktu itu isi tidak? Ya, 5 Pak. Dari mana Pak? 7. T U J U H. Oke, satu lagi Pak ya. Selain rumah hantu, rumah apa yang bikin penghuninya tidak betah tinggal? Pikir Bapak Ibu. Tangga. Rumah tinggal. Katanya saya, tidak saya. Ini jawabannya. Rumah apa Bapak Ibu? Tidak saya itu. Oke, rumah apa Bapak Ibu? Gua makan Pak. Rumah tetangga. Nah, Pak, yang bayar. Oke, udah ya. Baca rumah apa Baca? Rumah tangga itu rumah tangga. Wah, ini. Ayo kita. Berapa sih rumah tangga? Oke. Setelah saya teliti ternyata rumah tahanan. Tak ada orang betah tinggal di mana. Oke, Bapak Ibu ya, saya kira cukup untuk penyegaran suasana kita ini. Ayo teman. Ini nanti Pak. Ini nanti ya. Ada yang sampai Ya, konsep inti budaya positif Bapak Ibu hari ini saya mengajak kita berpikir bersama untuk memahami yang pertama terkait paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku, 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia, ini bukan kata saya, kata ahli. Manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kita sebagai guru. Ada 5 posisi kita sebagai guru. Contohnya, bagaimana kita membuat sebuah kegiatan kelas dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya garis bawahi biar kita lebih berfokus. Dalam PMM itu ada 3 hal. Bukan 4 ya, ada 4 hal dalam membuat aksi nyatanya. Yang pertama, Bapak Ibu mempraktikkan cara buat kegiatan kelas. Nanti Bapak Ibu silakan buat kegiatan kelas itu aksi nyata nanti. Kedua, 5 posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu nanti aksi nyata di kelas. Ini bersama siswa ya Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi yang selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar. Yang ini 1, 2, 3, 4 ini aksi nyata yang ingin kita buat di dalam kelas bersama siswa. Praktek Bapak Ibu, praktek. Walaupun di PDF tapi kan ada langkah-langkah praktek yang kita laksanakan nanti. Bapak Ibu mempraktekkannya. Bagaimana apa sih 5 posisi kontrol dulu sebagai manajer? Bagaimana caranya? Ini masuk bagaimana cara buatnya? Saya yakin seluruh di sekolah kita sudah masuk cara buat kegiatan kelas. Segitiga restitusi itu apa? Bapak Ibu sudah mempelajari MM itu di terakhir itu ada segitiga restitusi. Itu sangat menarik ya kata kawan sebelum kita masuk ini. Oh ternyata kita itu semangat tak boleh marah. Nah, ini kita akan mempelajari segitiga restitusi. Ada teorinya Bapak Ibu ketika kita melaksanakan pendisiplinan sekolah kita. Tidak langsung, kau sini. Tidak langsung ke, nah sini nak. Tidak juga seperti itu. Buang sampah, aduh, yang buang sampah di situ lah. Itu ada tong sampah, itu juga salah Bapak Ibu. Makanya kita ada teori-teori yang harus kita pelajari secara bersama. Kita paham Bapak Ibu secara bersama, itu maksud saya. Ayo teman. Nah, ini Bapak Ibu. Dasar awalnya, paradigma awalnya Bapak Ibu telah paham betul dengan merdeka belajar, kurikulum merdeka.
di PMM pun Bapak Ibu sudah mengetahui hal itu. Berangkat dari ini Bu, Bapak Ibu, kenapa kita harus menerapkan disiplin positif di sekolah? Tolong baca aja, bisa baca. Bisa. Nah, nama baca saya? Oke, silakan baca. Di sini ada Iya boleh Bapak. paradigma filosofi PKD. Nah, Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani melalui sistem amo guru. Guru itu menjaga, membina, mendidik anak kasih sayang. ya terima kasih Pak Jazet atas bantuannya. Ini berangkat dari ini Bapak Ibu, kita menerapkan disiplin positif itu. Ini dasar kurikulum merdeka yang kita terapkan, kerangka dasarnya rata-rata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rata-rata penerapan disiplin positif juga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rata-rata dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita patut bangga Bapak Ibu punya tokoh nasional, Menteri Pendidikan Nasional pertama Ki Hajar Dewantara. Sudah namanya, nama lahirnya. Pemikiran beliau ini Bapak Ibu bukan di Indonesia saja yang memproduksinya, tapi luar negeri. Di banyak sekali luar negeri yang sudah mempelajari, mendatangi beliau terhadap pemikiran beliau masalah pendidikan. Kita terkadang bangga juga menurut teori Bloom, kakak Queen pakai ini. Kita mungkin bangga kan, tapi kita harus bangga juga punya tokoh pendidikan yang memang pemikirannya sudah dipakai oleh dunia. Dia mengatakan apa? Bapak Ibu mungkin pernah melaksanakan mendidik dan mengajar ini biasa aja ya kan, mendidik mengajar. Mungkin kita telah paham tuh mendidik itu macam mana, mengajar itu macam mana. Mungkin boleh Bapak Ibu, mungkin saya minta tanggapan, mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia Bapak Ibu mendidik dan mengajar itu bagaimana? Bedanya, beda tipisnya saja Bapak Ibu, mendidik dan mengajar itu seperti apa? Boleh kita mungkin mendidik dan mengajar kita boleh? Bedanya aja banyak, kalau mendidik itu bagaimana, kalau mengajar itu seperti apa? Oke, boleh bantuan Pak De? Kalau mendidik, Itu boleh Pak De. kalau mendidik berarti dia memang tidak tahu sama sekali dari nol, itu mendidik. Kalau mengajar orang yang sudah tahu, mungkin diingatkan kembali. Itu menurut versi Ya saya. boleh Pak, kita seperti itu. Mengingatkan kembali. Berarti kalau mengajar memang dia belum Belajar itu pasti memang belum tahu sama sekali. Itu kita biasa. tambah lagi Pak. Tapi kalau mendidik itu kan itu mungkin memberi becokan saya ini nggak paham kan Tapi ngerti Pak ya, tapi ngerti ya. Coba mungkin yang menikah lah, beda Pak, mungkin video. Ya Pak Wen. beda. Oke, makasih. Ya, sebenarnya ya jangan lupa dikatakan sudah mengaku tinggal bahasanya ya Pak ya. Kalau kita tahu mengajar itu kita hanya sekedar memberikan dia ilmu Pak ya, memberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi dia, itu hanya sekedar mengajar. Kita lah melaksanakan setiap kali dalam kelas musik 1 tambah 1 2 itu mengajar, hanya transformasi ilmu pengetahuan ya Pak ya. Apa yang belum dia ketahui kita kasih dia, itu mengajar. Kalau mendidik lebih kepada menuntun mereka tumbuh sisi kemanusiaannya ya Pak ya, itu misalkan mendidik dalam mendidik itu ada juga mengajar dalam artian seperti misalkan anak ini tentang tata krama perilaku ya, ya kita makanya jadi kita ajak mereka untuk mengetahui nilai-nilai kemanusiaan. Bapak Ibu, hal yang terpenting di sini saya adalah bagaimana kita memerdekakan manusia, bagaimana kita memerdekakan peserta didik kita agar mereka tumbuh. Kodrat yang ada, semua anak itu sudah punya segala sesuatu kodratnya, tinggal kita keluarkan saja, kita tumbuhkan lagi agar mereka nanti
ibaratnya gini, Pak. Iya. Ibaratnya hidup ini harus punya tujuan. Jadi untuk meraih tujuan itu mungkin barangkali itu tadi yang Pak Zul jelaskan. Itu menurut saya. Iya. Jadi setiap kita mungkin dilahirkan pasti mempunyai tujuan dulu. Iya, pertama ya. Iya. Maka kita ya kita sama ini segala itu. Nah, agar tujuan itu orang itu ada, tentu ada yang mendorongnya, ada penuntunnya siapa? Kita sebagai guru ya, ada tujuan anak kita bisa tercapai. Tapi ini saya balik pula lagi. Cuma saya ini sampai hari ini belum paham. Iya. Tujuan hidup dengan cita-cita ini beda, saya belum tahu. Apakah memang sama ataukah memang beda? Iya. Itu. Mungkin ini nggak jawab ini. Ini aja mau. Oke. Tujuan hidup dengan cita-cita. Cita. Mungkin beda-beda tipis saja deh Pak, beda-beda tipis saja Pak ya. Pak Wilan jelaskan. Jelaskan apa yang tadi itu Pak. Beda-beda tipis saja lah ya, Pak. Mungkin dalam mendidik mengajar juga, dalam mendidik kan ada mengajar kan, kalau mengajar belum tentu ada mendidik. Dalam cita-cita itu merupakan bagian dari tujuan kita juga Pak ya. Tapi tujuan kita belum tentu itu ada cita-cita kita. Bisa tujuan kita nak apa tujuan belum tentu itu ada cita-cita kita. Beda-beda tipis itu saja menurut saya Pak. Nah, cara mendidik yang agar manusia jadi manusia yang merdeka karena Bapak Ibu kita ini berbeda zaman, berbeda alam, berbeda keadaan. Tentu cara kita dalam mendidik mereka berbeda Bapak Ibu, tidak bisa disamaratakan. Kata saya, kata dihajar harus disesuaikan dengan zamannya, dengan alamnya, dengan keadaannya. Tidak bisa yang dulu sama dulu. Ya, makanya dari itu kita hanya berbagi pengetahuan saja Bapak Ibu. Dengan sistem among yaitu kita itu sebagai untuk menjaga, membina, mendidik dan sistem Bapak Ibu menurut saya. Ayo Bang. Ya. Coba Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat di PMN, tapi hanya saya sekedar menegaskan kembali. Coba saya minta bantu satu volunteer saja, bisa bantu saya yang bersedia aja. Nah, di situ aja, di situ aja berada di satu volunteer, satu orang saja. Yang tidak baca. Tidak Pak, untuk yang ini Pak, tidak bantu satu orang aja. Oke, oke Pak. Pak, silakan taruh di tangan sesuatu yang sangat berharga menurut Pak. Oh, beragam ya kan? Tidak dikenal Pak. Yang saya nampak yang sesuatu sangat berharga. Yang saya tahu. Oke, ini sangat berharga bagi Pak ya. Ini dalam Bapak Ibu teori motivasi. Kata berat ya. Bagaimana nanti kita menerapkan kepada anak. Ya, ini ya. Bapak ini ada sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Bukaan. Buka ya. Nah, lupa ya. Itu, oke, tidak apa. Coba mendengar, mungkin ada yang lebih berharga lagi Pak. Enggak tahu ah. Yang ada nama. Bika, coba Bika. Iya, saya kasih apa ya? Saya kasih apa yang dekat? Tidak bisa Pak. Tidak bisa kita harus Pak, saya kasih kalau kita buka itu saya kasih dia 1 minggu pulang kampung. ini berharga banget. Kalau Bika buka mungkin ada kita beri penghargaan pada sekolah Pak. Tidak Pak, dia berharga untuk saya itu tetap pada diri ya. Apa ada itu sangat berharga. Ya. Dalam menumbuhkan disiplin positif anak kita kadang juga begitu Pak ya. Nah, kesini nggak mau. Kan mereka teguh dengan keyakinan mereka. Ya, seperti itu juga. Nah, ternyata walaupun mereka dikasih atau mau saya buka kalau saya lempar lagi ya, nggak mau Pak. Anak kita juga itu Pak. Bika saya kasih cuti Bika 1 minggu. Bika pun tetap dengan ketat dan mau. Anak kita ada juga seperti itu Bapak Ibu kan? Ada. Nah, dalam mengontrol ini nampaknya
yang mengontrol itu siapa? Apakah saya atau kan Wika yang mengontrol diri Wika? Saya atau Wika? Wika sendiri. Wika sendiri kan, bukan saya. Walaupun saya kasih duit, saya kasih hukuman, kasih apa, anak kita tidak akan mau melakukan apa yang ingin kita kehendaki. Nah, dalam teori motivasi seperti ini juga Bapak Ibu, anak kita, bisa contoh Bapak Ibu, ini berdasarkan teori ya, ambil itu, dia ambil, cepat, mau tak Bapak lempar ya kan? Enggak mau juga. Nah, kalau ambil Bapak kasih duit 100.000, anak itu kalau dia punya prinsip, nah apapun kata kita, intinya Bapak Ibu dalam menumbuhkan disiplin positif pada anak agar mereka menyadari dari diri. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan, hukuman tidak berlaku bagi anak. Itu nih. Tapi kadang-kadang ada juga Bapak kasih 1.000 ya, ambil nih ya. Itu sebuah teori tentang motivasi. Coba teman, Bapak Ibu, kita sambil diskusi. Kalau ada tanggapan silakan. Kita sambil diskusi. Saya tidak mengatakan saya benar, cuma ini saya menyampaikan apa yang saya pelajari. Ya. Lanjut teman. Nah, disiplin positif ini tujuan kita. Disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Baca demi bantu ini. Disiplin positif, yakni cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai kebijakan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Iya, maksud dari disiplin positif yang kita pelajari di PM itu Bapak Ibu, kita itu mengajarkan anak kita bertanggung jawab, kita itu menumbuhkan kesadaran internalnya, kesadaran yang ada dalam pada diri, bukan kesadaran eksternalnya, bukan dipaksa, bukan dipuji kasih 1.000, bukan dipuji ibu rajin, kan? Ataupun dikasih hukuman, mereka bukan seperti itu maksud dari disiplin positif itu. Ataupun pujian, hukuman, kasih hadiah 15 juta, bukan Bapak Ibu. Tapi disiplin positif ini mengajarkan kita itu bagaimana kita menumbuhkan dari dalam diri anak-anak bahwa agar mereka memiliki kesadaran bertanggung jawab sehingga mereka melakukan sesuatu itu bukan karena saya mengatakan adalah sertifikat, bukan dihukum, bukan dipuji, bukan kasih hadiah dan lain sebagainya, tapi disatukan menumbuhkan kesadaran internal. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Akan kita lalui di sini garis diskusi. Yang kita temukan nilai kebajikan itu nilai yang disepakati, nilai yang kita temukan, nilai kebajikan kan? Dalam disiplin positif kan yang kita temukan adalah kebajikan, nilai kebajikan yang secara universal diakui semua orang itu adalah disepakati suku, bangsa, dan agama. Apa nilainya? Contoh, nih teman. Contoh ini kan tidak ada yang menyangkali kebajikan universal. Tidak ada orang mengatakan ini jelek, misalkan percaya diri. Percaya, bagus nggak menjadi orang percaya? Inilah yang contoh-contoh yang ingin tertumbuhkan pada diri. Ini dalam contoh saja kalau di kurikulum merdeka itu P5 yang ingin tertumbuhkan kan, ataupun kalau di kurikulum 2017 itu penguatan pendidikan karakter kan. Yang ingin kita semua salah satu tidak nilai-nilai kebajikan, menjadi anak yang jujur, kreatif, santun, berani, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca. Inilah kebajikan universal yang ingin kita tumbuhkan pada anak kita, biar mereka menyadari dari dalam diri mereka. Bukan kita paksa, bukan kita hukum, bukan kita beri kasih hadiah dan lain sebagainya. Agar saya berharap kita semua ya, kita semua guru berharap nilai-nilai ini tumbuh dalam diri mereka, tidak ada hanya dipaksa seperti yang saya sampaikan tadi. Ini Pak Man. Nah, ini yang saya buat. Ini Bapak, Bapak Ibu bisa beraksi nyata di PM ketika anak melanggar aturan, mereka melanggar aturan, kita tidak harus langsung mengukur, tapi kita cari dulu dia butuhnya apa, kebutuhannya apa Bapak Ibu. Misalkan saya ambil contoh. Ini ada seorang anak, dia telat ke sekolah, pergi ke sekolah. Ternyata dia telat itu karena membantu emaknya jualan untuk ke emaknya kan. Sesampai di
untuk bertahan hidup, apakah cinta dan kasih setia perlu kasih sayang, apakah dia perlu kebebasan, tidak, apakah kesenangan, ataupun dia perlu penguatan, penguasaan ataupun power. Dari kasus ayat terlama tadi, ini Bapak Ibu, apa yang dia butuhkan? Segi ketua keluarga Pak, untuk kebutuhan untuk tadi Bertahan hidup, iya, keluarga. Kalau di sekolah, itu pengen saya dari seorang guru. Iya, kasih sayang seorang guru. Ada yang minta Iya, betul, oke. Dia bantu rumahnya, berarti kalau seorang guru dia langsung memberi eksekusi pada anaknya, kamu salah ini, panjangnya, tanpa memahami kebutuhannya, berarti kita telah zalim dalam prinsip guru kita, karena kita juga ada memerdekakan siswa sesuai dengan program yang dia miliki. Nah, 5 kebutuhan anak ini bukan anak semua pun kita Bapak Ibu, kita yang ada semua itu, semua butuh ini Bapak Ibu ya. Untuk bertahan hidup kita butuh cintakan, perhatian dari orang tua, perhatian dari suami, istri, kita butuh kebebasan, kita butuh, kita tidak mau dikekang Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, kita perlu rekreasi, perlu piknik, penguasaan Bapak Ibu, kita ingin menjadi penguasaan dalam bukan orang yang berkuasa ya, penguasaan maksudnya bisa mengontrol orang lain, seperti itu penguasaan maksudnya. Nah, dalam anak-anak pun ketika kita mendidik, kita perlu memahami kebutuhan dasar mereka ini, dan bisa kita langsung paham misalkan langsung mencari kesalahan-kesalahannya, tapi kita pahami dulu Bapak Ibu, anak kita itu dia butuh apa. Misalkan ada anak yang terlambat, ternyata dia terlambat itu disebabkan oleh emak dan ayahnya bertengkar, kita langsung marah. Lalah dia terlambat, kita marah langsung ke sekolah. Kita tanpa memahami dia memiliki kebutuhan, tambahlah lagi seperti dia. Kira-kira Bapak Ibu, anak yang terlambat karena menyaksikan orang tuanya marah-marah di rumah itu, dia butuh apa sebenarnya Bapak Ibu kira? Kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kasih sayang, dia butuh kasih sayang. Tidak bisa dia di rumah tidak dapat kasih sayang orang tua, di sekolah kita marah lagi dia terlambat. Curhat juga Pak. Iya. Jadi jalan B ini kalau saya ini kalau jalannya sama dengan guru BP Pak. Iya Bapak. Betul itu. Guru BP setiap siswa punya masalah baik di rumah, baik pribadi dia, baik apa. Jadi itu ditangani oleh guru yang bersangkutan. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi untuk curhat itu supaya beban pikiran dia lepas. Iya betul Bapak. Ya, yang jelas baik guru BP memang yang sangat lebih bertanggung jawab itu ini. Tetapi kita juga punya ilmu juga untuk memahami kebutuhannya. Kita mungkin akan bersedih tentang mereka kesedihan mereka. Tapi sedikit Pak Joy. Kalau menurut saya kalau SD ini mungkin memang berlaku, tapi kalau untuk tingkat atas seperti SMP dengan SMA itu memang betul libur kebutuhan dasar. Kalau menurut pribadi saya, karena yang dewasa ini sangat tertutup dengan masalah pribadinya. Ya, selain daripada guru yang didekati dia, guru BP. Tapi kalau anak SD, tidak usahkan dengan guru, bahkan dengan kawan-kawan ini bercerita, tadi mak aku mengelasah ini, saya rasa seperti itu. Ini pemikiran saya. Betul, iya Pak. Karena kebutuhan manusia itu setiap orang itu berbeda. Berbeda. Ikan sehat dia membutuhkan yang lain. Dia masih kan adik butuh kasih sayang, butuh untuk kebutuhan hidup dia butuh. Mungkin untuk pemasaran juga pun butuh. Kalau si Pak itu mereka geng Pak ya, agar diakui seperti kami ini geng kuat sekolah. Jadi mencari jati diri itu kalau itu pemasaran dia, betul. Tapi pada prinsipnya menurut David Wilson ya, kita sudah baca prinsip dasar orang manusia punya 5 kebutuhan dasar. Bebas seperti bebas itu seperti kupu-kupu, nak gimana bebas, nak kerja bebas kan. Penguasaan, kita pun tak mau dibelenggu, tak mau diatur itu penguasaan. Masih saya tidak ingin dicintai guru, orang tua, kemudian bertahan hidup ya seperti kebutuhan makan, minum, apalagi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu kesenangan. Kalau anak punya kebutuhan kesenangan pada ya untuk bermain Pasti itu Pak. kita misalkan ada contoh dalam kelas ada anak yang paling kertas, ya memang salah anak belajar memang salah, tetapi mereka ternyata kalau kita selidiki ternyata mereka perlu
lempar aja kertas, ini lempar kan? Jadi Ini memang salah, itu memang salah. Jadi itu ada masalah saya ada cerita sedikit. Ya, silakan. Mungkin kita semua pernah berhasil di pendidikan kuliah kan itu. Jadi waktu saya dulu pernah ada suatu pelajaran saya pernah lupa, mungkin faktor dengan yang disebut ilmu jiwa. Ilmu jiwa jadi jadi setiap guru kan mengetahui. Berarti jangankan itu, dengan melihat orang wajah anak itu berarti tidak mandi pagi. Kamu tidak mandi pagi kan itu. Jadi saya waktu waktu zaman kuliah itu memang pelajaran itu yang paling saya suka. Dia serasa 1001 karakter manusia kan kayak dia begini 1001 aja ini sebetulnya saya ingat. Iya, itu pasti. Memang ada ke psikologi Pak. Iya, ada karakternya seperti ini karakter dia. Dengan pandangan laki-laki seperti ini, dengan misalnya kepalanya botak, orang kepala botak, rambutnya macam ini karakter. Jadi saya ingat pelajaran itu memang saya suka. Tapi setelah saya pahami pelajari ini berkenaan. Oke, Bapak Ibu ya. Yang jelas prinsipnya manusia itu sama saya ini punya 5 kebutuhan. Ya, Bapak Ibu, anak-anak kita aja ini mereka juga 5 kebutuhan. Lanjut Bapak. Saya kan suka mereka. Ada suka saya. Lanjut Bapak. Oke, nah itu Bapak Ibu. Kembali ke Baik, Santia. Oke Bapak Ibu, ini teori motivasi perilaku manusia. Ini saya sampaikan dalam saya juga. Anak-anak, siswa kita, ketika mereka melakukan sesuatu itu ada 3 hal waktu itu. Ini saya sampaikan tadi. Yang pertama, mereka melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ya, saya sampaikan. Kalau kamu tidak kerjakan tugas ini sampai habis, kamu dapat hukum. Berarti mereka nurut kata kita ya. Ya, maunya kita mereka kata kita. Kemudian kalau kamu tidak buang sampah di tempatnya, kamu dapat hukum dan belerang. Ini Bapak Ibu benar memang yang kita lakukan, tapi motivasinya hanya sekedar eksternal dari luar, belum dari kesadaran di dalam dirinya. Disiplin positif kan menumbuhkan kesadaran dalam diri kan, bukan dari orang luar. Hukuman itu hanya sifatnya dari luar saja. Kita bersepakat pada disiplin positif yang kita pelajari dari minggu-minggu itu, bahwa kita itu bagaimana anak itu memiliki kesadaran dari dalam dirinya, bukan dari Pak An, bukan dari Emi, bukan dari Pak P, bukan Pak Alvin, Pak Freddy, tapi mereka sadar dari dalam dirinya sendiri. Mereka berbuat sesuatu itu tujuan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan seperti saya katakan tadi ya, mereka dapat imbalan, dapat hadiah, dapat pujian. Ingat Bapak Ibu, hadiah dan pujian tidak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita laksanakan secara terus-menerus itu sangat bermasalah bagi kita. Anak kita nih, kalau dia tidak buat PR, toko itu bermasalah itu. Artinya dia tergantung. Dia tahu kalau nanti dia ada orang masih dia tidak ada yang salah dalam dirinya. Ataupun ketika dia buang sampah sembarangan, dia membuang sampah pada tempatnya, dia akan dikasih imbalan. Ini sampai kapanpun dia akan tergantung. Takutnya nanti ketika dia di SMP, di SMA, kemudian tidak ada lagi orang yang kasih imbalan, kecewa, bisa jadi kecewa. Dan ternyata sebabnya yang kita berikan hanyalah berupa motivasi eksternal yang dari luar dia. Tugas kita hari ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, sesuai dengan tema kita tentang disiplin positif. Yang kita harapkan adalah mereka itu melakukan sesuatu itu timbul dari dalam dirinya, ataupun untuk menghargai dirinya, bagaimana dia menghargai dirinya sendiri terhadap sesuatu yang dia lakukan itu salah ataupun benar. Dia sendiri tergerak pada ini mungkin berat buat. Kalau saya pahami, untuk memunculkan kesadaran dalam diri ini butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Tidak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Membutuhkan waktu yang lama ketika mereka buang sampah sembarangan. Kita tidak bisa mengatakan 1-2 hari mereka akan berubah, tidak. Selama yang mereka lakukan itu masih berupa motivasi eksternal yang kita berikan dari kita.
selama mereka belum ada dari diri kita. Ada cerita Bapak Ibu, sebuah cerita dulu dia bersekolah di sebuah sekolah. Misalkan dia itu alumni dari SMP. Saat ini dia kerja lagi di SMP tersebut. Apa yang dia sampaikan, Bapak Ibu, saya hari ini takut nak buang sampah sembarangan. Bukan karena maksudnya dari cerita dia tidak mau buang sampah sembarangan, bukan karena takut dihukum, bukan karena akan diberi ujian atau hadiah. Ternyata itu sudah melekat di dalam dirinya. Jadi ketika dia nak buang sampah, dia terpikir kata-kata gurunya, mungkin karena gurunya memang sudah menerapkan motivasi internal dalam dirinya, sehingga dia melakukan sesuatu itu atas kesadaran dirinya, bukan atas perintah ataupun hukuman ataupun imbalan yang akan didapatkannya setelah dia melakukan segala sesuatu. Ini Bapak Ibu tentang teori motivasi. Pada prinsipnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang mana? Ya kita kembalikan pada Bapak Ibu, kalau kita nak pakai kurikulum merdeka, memerdekakan anak sesuai kodratnya ataupun sesuai dengan disiplin positif, itu kita akan menerapkan yang ini Bapak Ibu. Kalau kita melakukan agar mereka itu sadar, memang Bapak Ibu kita melakukan termasuk saya meminta anak itu atas dasar saya. Tapi ternyata Bapak Ibu tidak berlaku dalam hal ini. Kita itu bagaimana memunculkan misalkan ada dia buat PR ataupun dia pakai sepatu yang seragam, kalau memang dalam dirinya tidak ada kesadaran, itu Bapak Ibu punya anak, mak jangan pakai baju ini mak, guru pakai marah mak. Berarti motivasinya masih eksternal, takut gurunya. Dalam ini Bapak Ibu kita sama-sama lah, saya pun mengajak semua agar yang kita lakukan itu dapat menunjukkan disiplin positif mereka atas kemauan dirinya. Mungkin Bapak sekali lagi saya katakan ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang Bapak Ibu. Ya silakan. Dihukum oleh penghargaan. Yang menurut Abikon dia mengatakan penghargaan itu ternyata menghukum Bapak Ibu. Selama ini kita menganggap sesuatu siapa yang datang ke sekolah paling awal besok dikasih coklat. Siapa yang datang ke sekolah 5 hari berturut-turut akan dikasih uang 1.000. Sebetulnya ini penghargaan yang sangat menghukum Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Tentu Bapak Ibu bisa memikir seandainya ini terus dilakukan, ketika anak nanti bisa contoh ke satu Bu Emi ini menerapkan aturan seperti itu, ternyata di kelas 10 bukan begini lagi. Anak ini karena tidak ada penghargaan, nggak usah pergi awal lagi karena kita tidak dapat hadiah. Karena motivasi yang kita berikan bukan berasal dari diri mereka, tapi karena ada imbalan. Nah, ternyata imbalan seperti itu yang kita berikan itu menghukum anak kita untuk selama-lamanya terjerumus dalam jati diri yang salah. Makanya penghargaan yang diberikan itu saat menghukum. Makanya di kurikulum merdeka tidak dibenarkan lagi Bapak Ibu dalam aturan ranking 1, 2, 3 tidak dibenarkan lagi Bapak Ibu. Itu adalah penghargaan yang disampaikan, penghargaan yang sangat menghukum mereka. Ketika tak ada hadiah, mereka malas belajar Bapak Ibu. Ketika sekolah lupa memberi kado karena anggaran pos wisakanya, malas belajar. Kemarin hadiah cuma 1 lembar buku, 1 buah pena. Ini rental. Waktu yang belajar, ada sedikit. Tapi kan motivasi mereka untuk belajar menjadi kabur Bapak Ibu, karena penghargaan yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Penghargaan maupun hukuman kata Afifon, penghargaan tadi pujian hadiah itu ataupun hukuman yang diberi. Kalau kau udah dapat juara, anakku kau jangan balik rumah dia, emak tak suka, ayah tak suka, kau harus dapat juara 1. Itu kan penghargaan juga. Tapi penghargaan itu sangat menghukum siswa, dia hilang dari jati dirinya. Cara mengontrol itu cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut saya, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya yang ada
pandangan lain dari ahli ini. Tadi orang dihukum oleh penghargaan. Ini ya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan dalam sistem penghargaan misalnya dalam sistem ranking mereka yang ranking kedua adalah paling dihukum. Kenapa yang ranking kedua ini dapat juara satu? Ya kan tanggung, bapak mungkin tanggung sedikit lagi juara satu kan? Mereka merasa mungkin ini beban bagi mereka karena penghargaan itu gimana ya? Intinya Bapak Ibu, penghargaan yang diberikan masa sistem ranking itu sesungguhnya tidak memotivasi mereka dari dalam diri mereka, maka mereka sangat merasa sangat dihukum katanya. Kemudian bukan bersaing, nah. bersaing Pak. Bukan si tulisan situ enggak ada saya itu bukan dalam arti kata bersaing. Tidak. Nah, kemudian menekankan memberikan penghargaan dan hukuman pada hal yang sama. Ya, seperti disampaikan, hukuman, penghargaan, timbal itu sama-sama Bapak Ibu itu adalah penghargaan yang dihukum oleh sebuah penghargaan. Kemudian karena pada dasarnya tidak suka, karena pada dasar manusia itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang Jangka waktu lama. Yang intinya Bapak Ibu, yang kita beri penghargaan itu, sebetulnya penghargaan itu adalah hukuman bagi siswa kita. Makanya harapannya kita tidak memberi penghargaan yang berlebihan yang memotivasi anak karena adanya suatu penghargaan, bukan demikian maksudnya. Tapi memotivasi anak itu agar mereka tumbuh kesadaran dari dalam diri mereka. Kita istirahat sebentar ya. Kita balik ke setelah. Istirahatnya dan belajar oleh gue kita. Yang mana yang pertama? Boleh. Carilah kucing. Nama apa Pak Ben? Koin? Iya, Pak Ben senyum aja ya kalau kasih barunya. Carilah kucing dengan warna yang berbeda. Kalau parkirnya sama semua. ada berbeda itu semua. Warna ya. Apa lihat aja kalau memang berbeda warnanya. Ada warna itu warna. Tapi ini ada kucing banyak kan? Mungkin pasti semua ada kucing. Yang banyak kucing kan? Kita boleh kerja kucing yang dengan warna yang berbeda. Yang mana tapi kan. Ada juga. Iya, itu jatuh loh. Fokus Pak. Berarti masih fokus, warnanya masih sama. No, jebakan. Pasti yang beda. Carilah kucing yang warnanya. Itu nonton loh. Ya, hanya warna. Warnanya warna. Kan, Nih, ke bawah. nih, Lapisan pertama bawah, nih, vertikal di atas bawah, nih, kan sama lima. nih. Nah, bawah itu namanya macam abu-abu. Ini. Ya, kalau bawah, Sama tuh Pak Ben. ke bawah. Kalau itu Kalau warna bawah, itu. kalau ke bawah kan? Nah, mereka ya. Ke bawah tuh di sama ke bawah tuh berisi semacam abu-abu. Kalau ujung kali itu hitam. Nah, ujung kali tempatnya hitam. Biasanya Papun, siapa papun ngaji ini? bukan saya. Itu batu cahaya, bukan dari sini. Pak Ben mungkin lihat Pak Ben mungkin ada. Hah? Ada teman? Ada. Ada beda warna. Warna ya, hidung ke? Tapi kalau misalnya carikan bentuk yang tidak sama, mungkin bisa diterima. Mana apa yang tidak sama bentuknya Pak? Mana yang sama tidak sama bentuknya? Pun sama. Bentuk sama Pak ini. Bapak saya yang ada itu yang ada itu. Aku titik mata deh, kan ada titik mata. Mana bisa dicari? Mata itu belanda, mata yang belanda.
Kalau menurut saya karena saya singkat Oke. hitam semua. Saya sebetulnya Bapak Ibu susah juga karena saya tahu kuncinya, makanya saya bisa sampaikan. Ya, kalau mungkin Pak Rama ya, mungkin tengok laptop tahun ini, kalau kita tengok yang agak hitam, yang agak hitam, ada satu ekor yang agak hitam. Oh, sini namanya. Nih. Yang agak hitam. Lektok nampak. Nih. Boleh bantu nak cahaya. Nih. Yang itu kan makan tadi. Iya, iya, bagus. Kayak gini. Ya. Ibaratkan kalau kulit itu bol gue, tangan itu kan Nampak tak nampak pegang itu? Cuma kalau ada itu tidak bisa. Fungsinya semua karena dihitam dan ditebalkan, berarti yang dia agak hitam. Berarti berfokus pada warna. Tapi kalau kalimat itu bilang cerita bisa berbeda, itu bukan berbeda please. Beda bukan. Kalau nanti itu bol kan? Dan pasti kalau di sini, kalau di sini satu cukup. Kalau punya detektor, baru nambah ada. Oke, berapa lagi berapa? Betul ke? Mundur kan? Apa tadi ini kan? Iya. Oh, satu lagi. Yang berbeda dulu. Oke, Inta. Pak Arusya, terima kasih. Ada yang salah dengan desain picture gambar ini lah. Satu Tapi itu pasti ada yang salah. What's wrong with this picture? Apakah ada yang salah? Ada yang salah dengan gambar gurun ini. Ada yang salah dengan gambar gurun ini. Bukan cek perbedaan tak? Nah, ada yang salah nggak dengan gurun ini? Gambar yang ada di gurun. Boleh dari mukanya, boleh dari mataharinya, boleh ada kurmanya, boleh ada pasirnya, boleh dari warnanya. Ada yang salah nggak? Ini keseluruhan gambar kan? Tidak berfokus pada dulu tadi. Iya. Bukan yang Ada yang salah nggak dengan gambar itu? Menurut Bapak Ibu? Kalau saya Kalau ada Pak, kalau saya ada. Kalau saya ini pohon. Pohon. Nah, coba. Hah? Pokoknya salah. Pohon kurma terus di bawah kuncinya ada. Tidak, bukan dia itu bentuk dia ada macam bejek ni. Kalau saya ini, akan mungkin saya kalau berwarna dari dulu. Ya kan? Nah, memang ini bukan, memang tidak termasuk. Termasuk gambar? Memang tidak termasuk. Kalau salah boleh nanti. Kurma nggak mungkin ada di gurun kan? Kalau saya gitu. Kurma tidak termasuk. Iya, batang itu kan macam ni. Dia pekan. Awet. Bayangan Pak. Sayang. Coba rumah bayangan kita cari. Ya, di ekornya ada Bayangan. kita Tidak ada. ada mantap yang baru. Karena ada mungkin Ya, nanti panas. Nanti panas. berarti tidak perlu bayangan lagi. Sebelum pakai baju. Berarti bukan mereka suka. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol kita sekali dulu ini ada 5 posisi kontrol. Ketika kita dapat aksi nyata nanti Bapak Ibu, posisi kontrol yang diharapkan yang kita praktekkan dalam aksi nyata kita nanti
kita buat, kita di PMM itu adalah fungsi kontrol manager, bukan mata teman membuat sesuatu. Jadi sebelum ini saya tidak beritahu saya ini waktu saya menyampaikan pada sebagai teman pendidikan kan, saya tidak bisa marah kan karena mereka ada sebagai teman. Jadi ini tidak salah Bapak Ibu, tetapi tergantung kita memposisikan diri kita yang mana dalam mengontrol perilaku siswa agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ada 5. Ini pengkata saya dan ini Gozen juga yang mengatakan pertama penghukum Bapak Ibu. Mungkin kita tidak asing lagi. Kalau menghukum itu udah tahu macam mana prinsipnya. Salah hukum. Kalau apa nih pusat itu kan itu penghukum Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu lah jadi yang senjata. Kemudian membuat rasa bersalah. Yang kedua, yang selanjutnya sebagai teman. Selanjutnya adalah sebagai mentor dan tompong ya. Dan selanjutnya adalah sebagai manajer. Bapak Ibu nak jadi yang mana? Tapi dalam praktek senjata nanti kita sebagai manajer. Karena kenapa? Posisi ideal seorang guru itu adalah posisinya sebagai manajer, bukan mentor, bukan mentor, bukan mengulah, apalagi bukan hukum. Namun Bapak Ibu, kalau yang 3 ini masih dianggap relevan, tapi yang ideal yang ini. Kalau yang ini, yang 2 ini membuat rasa bersalah pada hukum ini, Bapak Ibu. Kemarin saya pernah dalam sebuah diskusi, mana yang lebih berbahaya Bapak Ibu, menghukum atau membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah itu sangat salah. Karena membuat rasa bersalah itu boleh jadi anak itu dalam dirinya mereka bersalah sampai nangis, mungkin sampai bunuh diri Bapak Ibu, sampai terjadi bunuh diri. Ketika kita mengontrol mereka dengan memainkan perasaan, membuat mereka seakan kamu ini misalkan tidak kasihan sama kamu tuh orang miskin kamu tidak berpunya, itu perasaan gimana Bapak Ibu? Awalnya dia tahu kamu bunuh diri. Oke, kita jelas satu-satu. Ini praktek senjata Bapak Ibu yang bisa. Ini saya copy paste dari PMK Bapak Ibu Pak. Saya hanya menggambarkan saja. Bapak Ibu telah menyelesaikan posisi kontrol itu di bagian ketiga kalau selesai di PMK. Posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Penghukum itu guru percaya bahwa cara dia yang baik. Bisa kita mempercayai bahwa cara kita yang baik itu adalah cara yang salah. Kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman itu tidak hanya fisik, tidak hanya dengan tangan, tidak hanya dengan tinju, tidak hanya dengan ambil batu lempar, tapi dengan verbal dan masa. Guru banyak macam itu ada posisi guru menghukum. Dan nadanya juga keras, tinggi, kasar. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Terserah kita mau jadi yang mana, jelas kita ini berbagi pengalaman kita saja di setelahnya manajer Bapak Ibu. Kemudian intinya biarkan dia aja yang betul. Anak minta diberi kebebasan untuk berbicara. Anak ini tidak bisa berpendapat. Kata dia saja yang betul. Boleh cerita. Kamu ini salah terus dari dulu Bapak ini tidak tahu kayak ini. Sampai itu contoh Bapak Ibu. Saya juga belum bisa mempraktekkan sepenuhnya Bapak Ibu karena saya juga memposisikan diri hukum. Tapi melalui hari ini saya ingin berbagi agar kita memahami hal ini. Kemudian selalu kamu lagi yang salah dengan nada kasar tinggi itu adalah posisi kontrol kita itu sebagai penghukum. Kemudian patuhi patuhi. Awas ya kalau salah dia. Ini Bapak lah saya kasih contoh, jangan sampai kalau salah kamu itu sebalik. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, ciri guru sebagai penghukum. Di sini Bapak Ibu, kita dengan mempelajari ini, kita sudah tahu mana saat ini kita posisinya berada di mana. Nanti di yang kelima kita cari kita berada di mana. Oke, lanjut teman. Posisi kontrol itu membuat rasa bersalah. Biasa membuat nadanya rendah, memelas, dengan nada membuat anak itu kecewa, perasaan kecewa dari guru. Contohnya guru mengajar dengan lemah. Ya. Intinya kata-kata kita itu membuat murid kita itu merasa tersebut bersalah. Seperti yang disampaikan. Mana sang bayar? Tentu ini yang sangat berbahaya. Bapak ini capek, kamu ini gimana? Kamu tidak kasih Bapak ini dari pagi sampai siang ini. Kamu tidak ada satu pun Bapak ini pun Bapak capek kemarin. Kamu jangan buang sampah seperti Bapak ini capek
kamu udah kasihan Pak Arus, misalkan Bu Ewi, Pak Jas sudah berusaha menata halaman sekolah, kenapa kamu potong bunga kita? Seakan-akan menyebabkan rasa kecewa yang akhirnya mereka merasa menghukumi mereka adalah siswa kita adalah yang bersalah. Ibu sangat kecewa kepada kamu ini, ataupun berapa kali lagi ya Pak harus memberitahu kamu bagaimana kamu kalau jam bagaimana kalau orang tua tahu kalau kamu kerjanya merokok terus di sekolah, kamu nggak kasihan, kamu nggak ada orang tua, yang membuat diri mereka sebagai orang yang sangat bersalah. Itu sangat berbahaya Ibu dalam proses kontrol kita sendiri. Ingat proses kita sebagai guru ada 5. Yang pertama menuntut, kedua adalah membuat rasa bersalah. Bapak Ibu prakteknya yang mana? Ayo mana? Sebagai teman. Sebagai teman ini kita katanya persuasi kita kayak teman senang-senang saja menggunakan humor ya. Humornya apa? Dalam arti macam mana? Positif. Kayak teman lah sama siswa itu mereka anggap sebagai teman. Contohnya menggunakan positif yang menyenangkan. Ayo lah belajar dari Bapak. Ya udah hari ini tidak apa-apa, Ibu maafkan. Tapi lain kali bantu bereskan ya. Misalkan anak menumpahkan airnya, tumpah air kan. Kalau teman, aduh kamu ini kan. Cobalah hati-hati. Dan membuat mereka senang, mereka nyaman. Itu adalah posisi kita sebagai teman. Atau kalau maupun kamu ingin langsung kan dengan naik kasar kan, kita murah sama kamu kasih kan sama kamunya tiket. Itu Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu sebagai teman itu pendekatan yang persuasif, intonasi nada rendah sudah lama untuk mengontrol murid. Sinilah sama Pak Aman dan Bapak kerja ini dengan nada berapa kamu sama kamu ini ayo kalian ini kan bahasanya ramah. Itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian ini posisi sebagai mantau. Ya, guru selalu mengawas murid tidak sesuai pada program sekolah menggunakan data catatan ya mengingatkan informasi seperti itu. Oke. Berarti apa yang oke. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai pemantau, posisi Bapak Ibu sebagai pemantau, Bapak Ibu itu bertindak sesuai dengan aturan atau keyakinan yang sudah kita buatkan. Misalkan di sini ada menjaga kebersihan, saya contoh menjaga kebersihan. Ketika ada anak yang buang sampah sembarangan, posisi pemantau, kalau buang sampah sembarangan apa konsekuensinya? Mereka tentu kita buat kesepakatan dulu sama mereka. Mereka akan tahu apa konsekuensi dari yang mereka lakukan. Kemudian kalau contoh misalnya kalau tak buat PR, apa konsekuensinya? Kalau konsekuensi itu harus relevan intinya. Konsekuensi itu harus relevan dengan sesuatu yang dilakukannya. Misalkan Bapak Ibu di meme itu ada, saya terkecoh ini. Bu Ika misalkan menabrak saya, misalkan kita menabrak bus. Sebagai guru, misalkan saya jatuh, Bapak Ibu sebagai guru, apa yang dilakukan sama Bu Ika? Memarahinya, menghukum. Kalau sebagai pemantau, posisi sebagai pemantau itu kita adalah misalkan mengingatkan. Misalkan kalau guru mengingatkan, kita minta maaf sama teman musuh, kan? Itu relevan nggak Bapak Ibu? Dia menabrak saya, guru suruh minta maaf. Itu posisi sebagai mata atau tidak? Karena penilaian itu positif. Dia harus maksud kalau kata itu harus relevan. Tapi ikan nabrak saya, suruh minta maaf. Itu nggak relevan ya Ibu? Iya. Nggak ada hubungannya. Kalau ya itu bukan sebagai pemantau Bapak Ibu. Yang jelas harus sesuai dengan konsekuensinya. Kita punya aturan. Kalau anak tidak datang selama 3 sebulan dalam 1 semester dia tidak naiklah. Itu adalah konsekuensi. Intinya segitu. Lanjut yang terakhir, posisi kontrol adalah sebagai manajer ini yang paling baik Bapak Ibu yang paling ideal. Bapak Ibu bisa nanti di aksi nyata mempraktekkan contoh Bapak Ibu sebagai manajer dalam mengontrol siswa.
Manajer ini adalah Bapak Ibu, saya ambil saja, ya, mendukung siswa itu sesuatu dari dalam dirinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, menyatakan dari dalam dirinya, kita bantu mereka cari solusi masalahnya, kita bantu mereka apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Ini penerapannya itu pada setiap institusi. Contoh, apa yang ketika anak dan OPR, apa yang kamu yakini kalau kita dan OPR? Kita langsung tanyakan, kita tidak bisa langsung kita menanyakan solusi itu pada anak. Itu posisi manajer. Misalkan anak buang sampah, kalau hukum langsung marah kan? Kalau hukum rasa bersalah, membuat dia merasa bersalah. Kalau manajer, dia datang anak atau panggil anak, menyadarkan dia apa yang kamu meyakini kalau membuang sampah itu. Biarkan aja mereka bercerita, Pak, membuang sampah itu tidak baik. Selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya usaha kan, berarti menggantikan menyadarkan mereka dari dalam diri mereka. Gitu kan? Apa rencana kamu untuk selanjutnya setelah bawa panggil ini? Apa kedepannya? Saya janji Pak, saya tidak akan membuang sampah ini selanjutnya. Itu adalah posisi Ibu sebagai seorang manajer. Nah, pertanyaan saya, Bu, hari ini kita sudah terlalu jauh, mungkin terjebak dalam posisi kontrol yang salah. Mungkin intinya dari kurikulum Merdeka, idealnya meminta kita, menyarankan kita, Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer, posisi kontrol kita tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat salah, teman dan mantau itu masih bisa diterima. Yang jelas ya, jangan kita memposisikan diri kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Intinya agar mereka tumbuh kodrat yang ada dalam diri mereka. Itu pesan Ki Hajar Dewantara. Karena prinsip kurikulum Merdeka adalah agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka itu menyuruh mereka membiarkan mereka aja. Mereka mau apa? Bukan, Bapak Ibu, salah dari kurikulum Merdeka itu bukan menyuruh mereka sesuai dengan memerdekakan siswa sesuai mereka mau apa? Mereka mau main silakan, mereka mau tidak, Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu menuntut, intinya menuntut tumbuhnya kodrat yang ada pada anaknya. Intinya anak itulah yang potensi. Misalnya anak itu dalam disiplin positif, contoh anak itulah tahu Bapak Ibu kalau orang mencuri itu pasti masuk neraka. Dan tahu mereka. Kita itu hanya menguatkan mereka bahwa mencuri itu adalah sesuatu yang salah. Kalau mereka berarti anak mencuri biar aja, karena itu mereka bebas berekspresi, tidak perlu. Tujuan kita adalah menuntut mereka agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dalam ini saya bertanya posisi Bapak Ibu selama ini di mana? Di posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Bedanya adalah sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu nanti ketika mempraktekkan untuk aksi nyatanya bagaimana Bapak Ibu intinya tidak langsung menghukum mereka, tidak langsung membuat mereka merasa bersalah, tidak membuat mereka sebagai teman, karena itu menyenangkan ya, sampai dan juga sebagai pemantau. Kalau kamu terlambat, kalau kamu tidak selesai ini, kamu Bapak biarkan di kelas sampai jam istirahat masuk kembali. Itu adalah pemantau Bapak Ibu. Ternyata di sini maksud kita bukan seperti itu ya, sebagai seorang manajer. Lanjut. Dan baca ini salah contoh kalau Bapak Ibu memahami atau lebih paham posisi manajer itu sudah apa, posisi ya saya cuma minta ini aja Bapak Ibu. Ya posisi ini, posisi kontrol. Ibu Nani sedang terus mengajar bahasa Inggris di Komunis, namun ketika memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran tanpa acuh. Kemudian Bu Dani ini suruh Pajar maju kerjakan ini. Ternyata Pajar tidak berhasil, tidak bisa. Kata Bu Dani tadi, karena Pajar tidak mau, tidak tahu apa yang nanti kerjakannya, dia tidur. Kata Bu Dani tadi, pasti sudah sering kan ketemu Pajar, sepertinya tidak memperhatikan acuh
acuh nilai yang tidak berlaku, tidak masalah. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, nggak tahu. Ibu Dani pun menjawab, gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia menyusul. Kira-kira Bapak, posisi kontrol apa yang dimainkan Ibu Dani? Salah. Apa Pak? Siswa ada Pak Fajar semua. Pak Ani nggak jadi, Fajar tidur deh, suruh maju dia tidak dapat. Abis itu Pak Ani bilang, kau ini tidak dapat, nggak tahu apapun katanya. Udah kesian sama Pak Ani ngajar dia capek dari pagi, ibu sudah capek dia nggak kasihan sama ibu dan Fajar itu posisi kontrol pada 5 tadi kan? Persuasif, ya penghukum. Jawabannya ini. Ini Pak. Ini tadi. Manajer, Guru. Ini. Kira pos kontrol mana yang dilakukan Ibu Dani tadi? Dia pacar yang tidur di kelas, disuruh tidak dapat, disuruh bilang kan? Salah semata itu harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita yang buat, misalkan dia tidak buat, misalkan dia tidak buat kosum, selesaikan tugas sampai jam akhir, itu kan relevan sih. Karena dia membuat salah aja ya, membuat masalah. Kita kasihan sama ibu udah capek dari pagi. Itu kan menyentuh hati. Iya Pak, menyentuh hati itu adalah posisi kontrol sebagai benar. Kebutuhan apa yang dibutuhkan aja sebetulnya Bapak Ibu? Saya. Kalau ini butuh kasih sayang, bukan tadi ada tanggung kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan power ya, penguasaan. Mau diakui geng gitu ya. Dia butuh diakui juga. Kasih sayang. Kebutuhan ya, kasih sayang ya, betul. Kebebasan. Bisa jadi di rumah itu di rumah. Iya, memang kalau saya mau ada masalah, saya butuh. Iya. Kasih sayang. Yang disebut dua kali kena marah di rumah, juga kena marah di sekolah. Kalau di sekolah dia perlu ke bebasan. Bebasan berarti kan gurunya ngajar itu tapi gitu mungkin dia Kebebasan. maksudnya tertekan. Dia mau bebas dengan cara yang lain, maka dia perlu sebuah yang namanya ke bebasan. Itu sih lah. Wajar Iya, Sama nangis sih. lihat ya, nanti kita sebagai solusinya. Ada yang tak mungkin. Ibu, ada dua tadi ada dua. Membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini saya ingin sampaikan. Mungkin Bapak Ibu rata-rata membuat kesepakatan kelas ataupun yang lebih atau bahasa yang lebih aman sekarang itu keyakinan kelas. Memang keyakinan kelas itu dibuat melalui kesepakatan. Jangan sebarang nanti habis ini kan Bapak Ibu bisa buat praktek aksi nyata. Bapak bisa membuat keyakinan kelas. Gimana caranya Bapak Ibu? Bapak bisa proses Bapak Ibu buat itu foto-foto ini dalam menyusun diskusi buat aja langsung jadi intinya di ujung nanti ada umpan balik dari siswa. Bapak Ibu proses seperti apa? Terserah Bapak Ibu. Intinya di sini saya akan menyampaikan materi dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu ketika melakukan sebuah proses, ada proses kontrol, dokumentasi, institusi akan kelanjutan. Intinya yang kita minta pada anak-anak kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Nanti kemana? Keyakinan kelas, yakni pernyataan universal yang diyakini melalui kesepakatan antara murid dan guru yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Iya, terima kasih. Belum kita kenal tata tertib kelas, peraturan kelas. Sekarang kita kalau keyakinan itu kan dari dalam yang diyakini. Yang diyakini diambil dari dalam sebuah kesepakatan bersama. Intinya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat secara universal. Intinya universal itu artinya keseluruhan secara umum saja. Misalkan kita buat jangan makan berserakan, jangan
disebutkan harus belajar sepatunya tahun kedua. Itu kan masih tentang kebersihan. Kita buat selalu setiap siswa selalu menjaga kebersihan. Itu maksudnya Bapak Ibu dalam menyusun ini, dalam membuat sebuah kesepakatan itu yang betul-betul memang nanti kita lalui dengan diskusi bersama, tidak bisa kita langsung ini keyakinan kelas kita, Bapak tempel keyakinan kelas kita. Nah, jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita lakukan tahap-tahapan yang lain, tidak harus langsung jadi. Agar nanti mereka mudah ingat kalau kita diskusi bersama dulu ya, Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu ingin meninjau ulang kesepakatan kelas yang sudah dibuat, mungkin di kelas 6 ada, sedangkan di kelas ini ada, di kelas 4 ada, di kelas berapa bisa dulu kelas saya? Kalau keyakinan kelas itu kalau contoh misal berdoa itu termasuk nggak gitu? Bahwasanya meyakini siswa itu apabila sebelum belajar Allah Taala akan memudahkan urusan yang memang. Iya boleh. Berarti kita Kesepakatan bersama dulu dulu aja. Remuk dulu. bersama ya. Sebelum menulis dulu apa yang Kita buat aja berdoa nanti Bapak Ibu ada masukkan aja dulu. Nanti kita verifikasi lagi yang mana yang berjalan. buat gambar umumnya Bapak Ibu. Kita terima semua masukan. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita bingung. Ya, cara membentuk kelas. Ya, dulu kita kenal tanda kelas, peraturan kelas. Saya sampaikan Bapak Ibu, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu disepakati secara bersama-sama, bermusyawarah dan kelas. Kalau peraturan satu arah, itu dari guru saya ini peraturan kelas kita. Walaupun dalam penyusunan keyakinan kelas itu kita masih memakai kata peraturan agar anak itu memahami ini yang tidak boleh kami lakukan, ini yang harus kami lakukan. Nanti kita ubah kalimatnya yang memang dapat menyadari mereka secara bersama. Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua kelas Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Dalam membuat keyakinan kelas itu semua keluarga sekolah, semua kelas ya, kecuali keyakinan sekolah, keluarga sekolah. Keyakinan kelas itu seluruh siswa yang ada di kelas itu kita libatkan semua, tidak bisa kata kita. Kemudian yang kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua. Tidak perlu banyak, artinya idealnya itu sampai 3 sampai 7 ya keyakinan kelas itu idealnya. Kalau perlu banyak itu gimana ya? Anak itu mudah lupa. Tapi seperti yang saya kita buat secara garis besarnya, secara misalkan tentang kebersihan, tidak membuang sampah dan pelan dengan menyapu ruangan setelah belajar, makan dan kelas itu kan tentang kebersihan. Kita buat selalu menjaga kelas, menjaga kebersihan kelas. Itu adalah nilai. Kemudian menggunakan kalimat positif Bapak Ibu ketika nanti buat mempraktikkan aksi nyatanya dalam membuat keyakinan kelas, hindari dari penggunaan kalimat negatif atau yang benar. Jangan membuang sampah di selokan. Tidak boleh mencontek. Jangan datang terlambat, kan? Tidak boleh tidak berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu Bapak Ibu salah. Dengan kata jangan itu hindari. Kita usahakan dengan kalimat, misalkan kita buat contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Buang sampah. Iya kan lebih sama maknanya Bapak Ibu ya daripada jangan kan. Kemudian keyakinan kelas banyak sesuatu yang dapat diterapkan. Kalau yang sudah diterapkan usaha membuatkan anak itu bisa diterapkan. Kemudian perlu ada yang tidak dari waktu ke waktu ya kita buat keyakinan kelas itu idealnya setiap awal tahun pelajaran bisa kita buat. Jangan pula nanti kita buat keyakinan kelas itu dari tahun lalu tahun ini sama aja karena kebutuhan siswa itu berbeda. Ya kebutuhan sekolahnya juga berbeda. Jadi ini namanya ini biasanya juga langkah-langkah kita yang buat Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa buat dan tidak nyata boleh Bapak Ibu pakai ini 1, 2, 3, 4, 5 praktekkan caranya di kelas. Pertama membuat ruang diskusi nanti Bapak Ibu diskusi dulu sama siswa apa-apa peraturan masih peraturan Bapak Ibu tapi belum keyakinan biar gampang mereka yang tidak boleh mereka aturannya seperti apa mau diskusi kemudian
meluruskan dari menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang banyak mungkin tentang ada agama-agamanya, pada kita nilai keagamaan kan, kita gabung jadi satu apa kalimat, atau mungkin selalu memiliki keyakinan, setiap siswa harus memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ataupun selalu beriman kan. Dalam itu ada berdoanya, ada mengaji sebelum masuk pelajaran kan, berarti kan kita rangkum, kita buat menjadi sebuah keyakinan. Walaupun 20 yang masuk dari siswa, tapi kita bisa rangkum menjadi beberapa keyakinan. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas kebiasaan mereka tidak bisa berlaku sampai 10-20 tahun, ataupun setahun 2 tahun itu lah. Setahun itu udah tidak bisa lagi kita pakai kan? Karena kita sudah kemudian membuat pernyataan keyakinan kelas kebiasaan mereka. Teman, terakhir Bapak Ibu ya, ini kesimpulan saya. Saya jelaskan restitusi kan. Tinggal saya sih restitusi kan. Bukan teman. Mau bukan komisi restitusi. Lanjut namanya. Ini restitusi kan. Terus saya kan. Oke. Saya cuma masuk ke segitiga restitusi. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan di awal, bahwa segitiga restitusi ini adalah cara kita menumbuhkan kedisiplinan pada anak dengan dari diri mereka, bukan dari kata kita, dari dalam diri mereka. Ketika anak berbuat salah, Bapak Ibu, ada cara-caranya. Kita tidak langsung marah, kita tidak langsung martir, kita tidak langsung teriak, kita tidak langsung melakukan hukuman fisik, ataupun kita tidak memberi mereka hadiah, pujian dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, atau menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu, saya selama mempelajari ini, saya sangat tertarik pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Sangat-sangat tertarik ya pada segitiga restitusi. Kenapa Bapak Ibu? Sampai-sampai saya di rumah sama istri saya cerita bermain dalam parenting atau mendidik anak itu memang sangat menarik sekali untuk menggunakan segitiga restitusi. Maka di spot ini bukan saya Bapak ya. Ini dia ya, dia sudah tentang segitiga restitusi. Langkah-langkahnya seperti apa Bapak? Intinya ketika mendisiplinkan anak ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Kedua, validasi tindakan salahnya. Kemudian tanyakan keyakinannya. Gimana Pak? Oke, macam ini. Lanjut Pak. Iya, Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Saya bahas Bapak Ibu ya. Dalam menstabilkan identitas anak, intinya kita mengatakan anak itu, misalkan anak merokok, salah Bapak Ibu ya. Kita tidak bisa langsung menghukum mereka merokok di panggilan, tidak bisa Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Tetapi Bapak Ibu, kita stabilkan dulu bahwa merokok itu tidak salah. Bapak dulu mereka merokok kan, Bapak juga merokok, bukan berarti demikian. Atau ketika anak tidak masuk sekolah sampai 1 hari, kita tidak bisa langsung marah. Kita stabilkan dulu, kadang kita perlu tahu alasan penyebab mereka tidak sekolah. Yang kita lakukan adalah Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu dalam membuat segitiga restitusi, dalam menstabilkan identitas. Ketika anak terlambat atau terlambat datang sekolah Bapak Ibu, bisa menjawab. Tidak apa, bisa dipanggil kan? Segitiga restitusi itu maksudnya kita panggil anak, kita bersama anak, kita tidak bisa bersama. Kita datang sama anak atau anak-anak datang sama kita panggil, kita sampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Jangan takut atas permasalahan yang kamu lakukan ini. Bapak pastinya bantu terhadap permasalahan yang kami hadapi ini. Tidak ada manusia sempurna. Bapak juga pernah melakukan salah waktu Bapak masih di SD. Tapi jangan Bapak juga pernah mencuri waktu SD. Itu bahaya Bapak Ibu ya. Jangan mengatakan Bapak jangan mencuri. Dan kita bisa selesaikan masalah ini. Bapak pernah bantu agar kamu tidak menjadi tidak merokok ataupun agar kamu dapat membuat PR untuk selanjutnya. Kita kan punya keyakinan kelas Bapak Ibu ini ya. Segitiga restitusi dilakukan kalau Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas. Bapak Ibu dan tertarik misalkan ada anak berkelahi
akan cari siapa yang benar, apakah ada yang satu benar, apakah ada yang benar, Bapak tarik. Bapak cuma nak menyelesaikan masalah kalian dan mencari solusi yang terbaik untuk kalian. Kemudian kamu berhak merasa gitu kan? Kamu merasa, mungkin kamu merasa kamu paling yang penting, bagus kamu. Maksudnya dalam strategi kita mengatakan anak bahwa yang dilakukan anak itu tidak salah, bahwa mengatakan anak itu tidak gagal, itu adalah ciri dia. Tidak apa-apa kamu itu minggu yang karena kamu membela diri kamu, itu adalah sesuatu yang bagus dalam hidup. Ketika ada seseorang yang ingin mengganggu kamu membela diri dengan memberi tinju sekali lagi kan? Dan saya bilang apa kamu sedang dengan demikian menurut kamu kita kamu jadi teman yang baik kan? Inilah mulai kita nak kita stabil kan kita. Bahkan kalau orang anak sedang baik, kita langsung marah, tambah marah, mungkin tambah down mereka kan? Kita stabil dulu mereka, cara berakan. Ketika langsung saya stabil, mereka sudah mau menerima apa yang kita sampaikan, baru kita validasi tindakan yang salah mereka. Mereka stabil kan? Mereka stabil, mereka merasa tak bermasalah ataupun merasa diri mereka yang mereka lakukan itu ada sesuatu yang benar, kita juga tidak membenarkan, tapi intinya kan kita menstabilkan mereka. Baru kita validasi bahwa yang dia lakukan adalah salah, teman-teman. Dia memvalidasi, ya baru kita validasi tindakan dia itu adalah salah, kita salah. Padahal kamu bisa lebih baik lagi, tapi seandainya kamu tidak meninju si Arya karena ada telah meninju, kamu bisa lebih baik lagi kalau kamu tidak meninju. Itu artinya kita mulai mengarahkan kesalahan dia. Kalau dia tidak meninju, berarti dia akan jadi orang yang lebih baik lagi. Kamu, ya, ini berarti itu saja alasannya. Kamu pasti ngaku kan jadi kamu meninju ada tadi. Kamu kenapa kamu buang sampah tadi? Kenapa kamu merokok tadi? Ya baru kita tanya alasannya. Kita tidak bisa langsung menanyakan alasannya. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi dia. Ya sudah sampaikan, ya kamu patut bangga ketika ada orang yang ingin mengancammu, kamu berusaha untuk membela diri kamu. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kamu tidak melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan ya kan? Kamu boleh mempertahankan seperti itu, tapi kamu harus menampakkan seperti yang baru. Artinya boleh kamu tunjuk tadi, tapi sekarang baru apa? Kamu sudah tunjuk dia, atau kamu datang pada guru. Ya, intinya Bapak Ibu setelah anak stabil, kita baru bisa langsung menanyakan, memvalidasi tindakan salah mereka. Yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita menanyakan keyakinan itu, kita harus punya dulu keyakinan kelas Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu saya berharap hari ini Bapak Ibu yang ada di sekolah ini, kalau memang sudah ada keyakinan kelas, alhamdulillah. Kalau memang belum ada, ya mari sama keyakinan kelas agar ini menjadi pedoman. Ini kan susun bersama pada anak, susun bersama anak tadi. Kemudian agar nanti ketika anak salah, mereka ada apa? Ada keyakinan yang mereka percayai. Misalkan kamu tadi nggak gober, kamu membuat hukum. Kamu tidak gober, kamu tinggal kelas ya. Itu mana dasarnya? Dan mereka tidak bisa itu guru tidak bisa menyuruh mereka tinggal karena tidak ada keyakinan sebelumnya. Artinya buat dulu keyakinan kelas kalau belum kerja. Kemudian dalam naik keyakinan intinya seperti ini Bapak Ibu. Inti dalam menaikkan keyakinan ini. Misalkan anak tinju, menurut kamu kira-kira menurut kamu bertinju itu ataupun mencuri itu ataupun merokok itu keyakinan ataupun tidak berpikir kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Ini kan menanyakan, biar mereka yang menyelesaikan, jangan kita. Kalau kan kita, mereka akan hanya berupa motivasi eksternal yang saya sampaikan. Kita ini akan motivasi itu berasal dari dalam diri mereka. Menurut kamu, ketika kamu merokok, ketika kamu tidak datang ke sekolah, ketika kamu membuang sampah sembarangan, ketika kamu tidak mengerjakan PR, ketika keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Beliau saja mereka bisa, Pak saya melanggar ini. Nah, kalau kamu melanggar ini, kira-kira kamu kan seperti apa? Tanya aja mereka, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan kita menyelesaikan. Akan lebih berkesan seperti ini daripada kita langsung mencaci mereka. Ya kemudian setelah ini kamu mau jadi orang seperti
seperti apa? Tanya aja mereka Bapak Ibu. Ini artinya, tapi intinya Bapak Ibu harus punya keyakinan keras dulu. Tidak bisa kita kalau punya keyakinan ataupun tata dia dulu kita kerana tata tertib. Biar ini Bapak Ibu mengajarkan mereka tentang sebuah disiplin positif yang didukung oleh tubuh merdeka yang seperti ini. Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu terkait ini ada hal yang tidak kita setujui, tetapi Bapak Ibu mau tidak mau dalam tubuh merdeka dalam segitiga institusi Bapak Ibu, pertama kita statuskan identitasnya, kita katakan salahnya, kemudian kita tanyakan, jangan kita menyelesaikan masalahnya, tapi mereka yang menyelesaikan masalahnya. Pernah tahu? Tadi pernah. Nah, ini ada satu contoh Bapak Ibu. Contoh segitiga institusi. Ini apa? Kita di mana? Oke. Bapak Ibu sebentar ya. Ini terakhir Bapak Ibu. Tuh, lagi apa sudah Pak? Spasi teman, dengan spasi. Spasi teman, dengan spasi teman. Hah? Lagi mana? Ini bisa ya? Oh, tidak suara ya? Tidak bisa suara apa? Ada yang bisa. Oh, baca aja Bapak Ibu. Karena kan dia sudah minum. Kesel Pak. Kesel Bapak aku dikatain jadi kenapa? Ini mustahil identitas Bapak Ibu ya? Iya. Oh gitu ya Pasti kamu marah kan bisa. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Jadi dia dituduh benar. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Dan ini tidak salah ya, mengatakan dia ada salah. Saya bentak-bentak dia Pak. Seperti karena suku. Oh. Ya macam mana ya? Ini kan mempertanyakan pasti sesuatu yang benar. Iya ya. Dia kan langsung menyatakan aku salah, tapi sampai dengan tadi ya. Iya, kayak bela dia lah melakukan sesuatu yang tidak salah, tapi ini pasti dia pasti karena kita bisa paham. Kan ini bukan itu beda, tapi mengatakan dia juga salah. Kamu dia. Nah sekarang coba kita ini tentang keyakinan. Kami menanyakan keyakinan. Dia menyelesaikan masalahnya bukan guru. Dengan keyakinan, keyakinan tidak sesuai dengan seperti itu. Enggak paham, capek jadi marah kan? Jadi kira-kira sesuai yang sesuai ya saya sudah sama menghargai orang lain kan? Ini ada menghargai orang lain, dia tahu dia ada menghargai orang lain. Ya, Dia membuat pertanyaan yang bisa dijawab sendiri. kamu yakin tidak menghargai orang lain, penting buat kamu. Yakin Pak? Dia cari solusi sendiri, bukan kita yang cari solusi. Permasalahan suatu dia yang bisa menyelesaikan tanya dulu. Ya kita hanya menuntut mereka. Oke Bapak. Iya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dapat membuat praktek segitiga institusi, menguploadnya ke aksi nyata PMN Bapak Ibu. Karena PMN seperti yang saya sampaikan tadi, pertama Bapak Ibu bisa 5 posisi kontrol dulu, kemudian juga kebutuhan 5 posisi kontrol dulu, 5 kebutuhan, membuat keyakinan ataupun membuat segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa praktekannya bersama siswa. Ketika ada siswa yang salah, salahnya di mana? Bapak Ibu praktek aja, buat videonya, bapak link aja di itu di PDF-nya ataupun Bapak Ibu langsung videonya Bapak Ibu bapak fotonya, prosesnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Bapak Ibu, ini hasil nyata kalau Bapak Ibu membuat segitiga restitusi. Kalau Bapak praktek dalam membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya seperti apa? Adakan musyawarah bersama siswa, kemudian tulis semua keyakinan peraturan yang dibuat dan rumus menjadi sebuah keyakinan kelas dan untuk diterangkan oleh mereka. Seperti bukan balik yang
Umpat baliknya, keyakinan ya kalau keyakinan kelas tanya anak ketika buat keyakinan kelas tadi, kita mereka bagaimana menurut mereka terhadap keyakinan kelas mereka? Ya. Kalau buat segitiga, kalau membuat segitiga diskusi, tanya sama anak, kamu salahkan setelah dilakukan segitiga diskusi, apa menurut mereka? Ya itu betul dari mereka. Nah terakhir Bapak Ibu, terakhir dalam destinasi pada ini, saya sangat berterima kasih pada Ibu Bapak Ibu. Nah kalau boleh saya tahu perasaan Bapak hari ini, perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Nanti saya pakai mungkin ada perasaan gimana pakai? Senang pakai, paham pakai. Mudah-mudahan saya berharap yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan bersama dapat bermanfaat kita dalam menumbuhkan disiplin positif di sekolah kita. Nah, setelah mengikuti disiplinasi hari ini, Bapak Ibu paham yang mana? Mungkin paham tentang cara diskusi, posisi kontrol saya itu yang mana? Oh saya itu sekarang masih berada di punggung, misalnya naik level lah jadi manajer kan, atau jadi mantau, ataupun dalam membuat segitiga diskusi, kita harus marah sebenarnya kita datang langsung sekarang kurang dulu ya. Kemudian ini Bapak Ibu yang penting target setelah hari ini Bapak Ibu, saya berharap walaupun Bapak Ibu tidak menargetkan, saya ingin Bapak Ibu menargetkan bahwa setelah mengikuti hari ini Bapak Ibu dapat mempraktikkan dari 5 posisi guru, kemudian segitiga diskusi, membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena tidak berarti sangat tidak berarti apa yang kita destinasi pada hari ini. Kalau memang Bapak Ibu belum mampu menerapkan, kalau memang mampu, kita sama-sama Bapak Ibu, saya bantu misalkan Pak saya membuat keyakinan kelas, Pak kalau bantu saya oke saya berada di kelas. Bapak Ibu inginkan, tapi Bapak Ibu saya membuat segitiga diskusi, kalau punya Bapak apa namanya, ya saya bisa bantu semampunya saya. Walaupun saya yang mampu anak yang jelas jangan mendadak, jangan ini OPR. Kita lakukan segitiga diskusi. Saya kemarin buat segitiga diskusi pada si Tessa makanya Tessa sama si ini si Kevin ya bukan yang saya punya itu. Si ini ya karena dia tidak sportif kan mengikut kegiatan kalau Tessa itu dia dan selama hari dia iya tapi nanti dia baik jelas Bapak Ibu bisa buat segitiga diskusi kalau memang praktikan apa saya videokan saya bantu untuk menyelesaikan mahasiswa. Intinya jangan rekayasa Bapak Ibu, alami yang memang yang terjadi pada siswa. Ya itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih bahasa kurang perkataan saya mohon dimaafkan apabila dalam penyampaian saya memang tidak berkenan ataupun kurang disetujui oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi segitiga diskusi itu kan sama dengan bini kan? Ya Pak Zul kan? Sama dengan bini ya. Tidak bisa kita Saya tadi kami kesimpulan kan bisa sekarang. Oh, bukan belum. Ya. Jangan dia. Belum. Foto apa? Foto apa? Pan. Foto. Foto. Enggak cerita foto sama dia. Satu lagi Bapak Ibu. Itu nanti foto MM tuh. Enggak, boleh Bapak Ibu mau nasi. Saya Terima kasih. Kalau PM selanjutnya saya Lah kan? keinginan enggak saya lagi jadi langsung maksudnya enggak saya lagi yang berada di depan kita gantian. Misal mungkin nanti saya minta bantu BK mungkin satu yang boleh BK. Oke tuh Pak. Jadi ganti saya di depan supaya ya. Yang lain Pak, yang lain dulu Pak. Saya masih ada sinus minggu Pak. Nah, oke, perempuan mungkin ya kalau memang saya takut nanti saya ini mantan saya tidak pandai Bapak Ibu saya mau berbagi itu aja seperti itu. Ada terang. Ya jelas Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu berbagi ya silakan kita koordinasi